Grandson Stefan Roby has been found guilty of being responsible for the deaths of two of the most vulnerable, non-threatening people in his life, his mother and his little sister. And nothing was entered during his trial in his defense that led our family to believe otherwise. But in spite of his terrible crime, his mother would still want him to receive the mental health treatment that he so adamantly rejected in the past. And I feel as though that most of my emotions didn't get past because you were distracted. Well, that is totally untrue. Well, when she was on the stand, your phone kept going off a couple of times, and you kept asking her, was it her phone? When I came into the courtroom, I seen you on the phone. Not while the court was in session. Okay, but your phone was still going off, and you were still distracted by the phone. No, that is untrue. That is totally untrue. And that has nothing to do with the Yes, sentence. it does have something to do with it. Do you have anything you want to tell me in regards to this sentence Yes, I'm before I going to vote for a vote? mistrial because I don't Denied. believe it. Kota Saginaw di Michigan, Amerika Serikat adalah sebuah kota kecil seperti pada umumnya. Tidak ada daya tarik berarti di kota itu selain menjadi tempat kelahiran musisi kenamaan Stevie Wonder. Di kota itulah, pada tanggal 1 November tahun 91, Stephen Laren Roby dilahirkan. Ibunya, Lee Andrea King, dikenal sebagai sosok yang religius dan sangat aktif melayani di gereja, sedangkan adiknya, Sarlia Anessa King, adalah gadis baik-baik yang patuh pada ibunya. Sayangnya, tidak seperti harapan ibunya, Stephen justru bertumbuh menjadi remaja bermasalah akibat terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Berbeda dengan adiknya Sarlia, yang rajin belajar, Stephen malah sibuk berdagang narkoboy. Hingga suatu hari kegiatan terlarangnya ketahuan pihak berwenang dan Stephen dijatuhi hukuman percobaan. Salah satu syarat hukumannya, Stephen diwajibkan lapor bila pindah alamat agar bisa dipantau gerak-geriknya. Tetapi suatu hari, Stephen diam-diam pindah dari apartemennya di Parkside ke rumah ibunya di 208 Hess. Kemungkinan besar demi menghindari pantauan pihak berwajib. Ironis, kepindahan Stephen justru menimbulkan banyak pertengkaran di rumah ibunya hingga akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang menjadi awal petaka. Pada tanggal 6 Maret tahun 2013 sekitar pukul 1 siang, operator saluran darurat 911 menerima panggilan dari Stephen yang melaporkan ibu dan adiknya diserang perampok yang membobol masuk ke rumah mereka. Saat itu Stephen tidak panik, bahkan terdengar sangat tenang. Dia menjawab setiap pertanyaan operator dengan singkat. Menurut cerita Stephen, dia meninggalkan rumah sekitar pukul 10 pagi lalu pergi menuju kampusnya. Setelah itu, mampir ke studio tato dan dari sana pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Stephen disambut pemandangan mengerikan. Darah berceceran di mana-mana, dan yang paling menyedihkan, ibu dan adiknya telah tiada, terbujur kaku dalam kamar tidur ibunya. Stephen mengaku menemukan lapisan jendela samping rumah dirobek, sehingga dia menduga aksi tersebut dilakukan oleh perampok. Tidak lama kemudian, kepolisian Saginaw tiba. Petugas yang berpengalaman segera menemukan banyak kejanggalan di TKP yang bertentangan dengan keterangan Stephen kepada operator 911. Di antaranya terkait robekan yang diakui Stephen dilakukan oleh pelaku dari luar rumah. Namun faktanya, jelas terlihat lapisan jendela dirobek dari arah dalam rumah. Selain itu, Stephen mengaku meninggalkan rumah pukul 10 pagi ketika peristiwa belum terjadi. Tetapi berdasarkan pemeriksaan tim forensik, kedua korban tampaknya sudah tiada sejak 12 jam sebelum Stephen menghubungi saluran darurat 911. Petugas menduga peristiwa itu dilakukan oleh orang dalam dan yang paling dicurigai adalah Stephen. Apalagi pemuda itu memiliki catatan kejahatan yang panjang, termasuk melanggar ketentuan hukuman percobaannya dengan pindah ke rumah ibunya tanpa pemberitahuan. Berdasarkan semua alasan itu, Stephen langsung ditangkap dengan tuduhan 2 pembunuhan. Penyelidikan dan pemeriksaan atas kasus kematian Lee dan putrinya Sarlia berlangsung selama 2 tahun. Persidangan akhirnya dimulai pada tahun 2015 di Pengadilan Saginaw County.
Stefan hadir mengenakan jaket bertenaga listrik yang sengaja dikenakan padanya agar mudah dikendalikan. Rupanya, Stefan belum kapok berulah. Dia ketahuan menyembunyikan sajam dalam selnya sebelum persidangan dimulai. Saat itu, Stefan sempat bersikeras ingin membela dirinya sendiri tanpa didampingi pengacara. Namun hakim menolak keinginan Stefan tersebut. Selama persidangan berlangsung, seorang teman Sarlia memberikan kesaksiannya terkait pemicu kejadian mengenaskan itu. Menurutnya, semua berawal ketika dirinya dan Sarlia menemukan senpi dalam kamar Stefan. Senpi itu kemudian diserahkan kepada ibu Sarlia. Ketika Stefan menyadari senpinya ada pada ibunya, terjadilah pertengkaran sengit di antara mereka. Lee yang religius tidak suka benda itu ada dalam rumahnya, sedangkan Stefan tidak peduli. Meski akhirnya senpi itu kembali ke tangan Stefan, tetapi Lee mengusir putranya dari rumah. Meski Stefan menurut, tetapi sebelum pergi dia sempat melontarkan ancaman akan menghabisi Lee dan Sarlia, serta membakar habis rumah mereka. Teman Sarlia mendengar langsung saat ancaman itu dilontarkan oleh Stefan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Stefan sempat beberapa kali mencoba membeli senpi namun gagal. Seorang pemilik toko senpi resmi mengaku menolak menjual senpinya kepada Stefan karena kartu izin kepemilikan senpi yang dibawa Stefan palsu. Seorang teman Stefan juga pernah dimintai bantuan untuk membelikan senpi di bulan Januari tahun 2013, namun permintaan itu ditolaknya. Setelah itu, Stefan memperingatkan temannya agar tidak membocorkan niatnya membeli senpi kepada siapapun. Sementara itu, hasil pemeriksaan forensik menggambarkan betapa tak berperasaan dan dalamnya dendam Stefan kepada ibu dan adiknya. Peristiwa itu memang benar terjadi 12 jam sebelum Stefan menelpon saluran darurat 911. Saat itu, Lee dan Sarlia didor pada bagian wajah dan belakang kepala lebih dari sekali. Lee didor saat tidur, sedangkan Sarlia didor sekali pada wajah saat berada di luar kamar hingga cedera parah, diseret ke kamar ibunya dan didor sekali lagi di bagian belakang hingga tiada. Setelah selesai, Stefan kabur dengan cara menjebol lapisan jendela agar terlihat seperti dilakukan oleh perampok. Meski semuanya sudah terbukti, tetapi Stefan tetap bersikeras bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Namun akhirnya Dewan Juri menyatakan Stefan bersalah atas dakwaan 2 pembunuhan berencana. Pada tanggal 21 Januari tahun 2015, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat kepada Stefan. Upacara pemakaman Lee Ann dan putrinya Sarlia King digelar pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2013. Ratusan orang yang hadir di sana menjadi saksi kebaikan hati Lee selama ini. Stefan adalah pemuda durhaka dan tak tahu terima kasih. Sudah diberi tempat untuk tinggal, Stefan justru menghabisi ibunya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, sedangkan manusia mati meninggalkan nama. Ketika seseorang meninggal dunia, yang dikenang adalah perbuatannya, baik maupun buruk. Selamanya Lee Ann akan dikenang sebagai sosok religius yang baik hati dan Charlie sebagai gadis penurut. Sedangkan Stefan akan selamanya dikenang sebagai algojo yang menghabisi ibu dan adiknya sendiri. Hingga kini, Stefan masih menjalani masa hukumannya di penjara St. Louis Correctional Facility, Michigan. Semua upaya bandingnya ditolak oleh hakim. Bagaimana menurut kalian? Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.